wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini, sudah sepantasnya lah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan aula rumah tahfiz Al-Arif yang kita cintai ini. Selawat bertangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kehadirat karibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita hadir dalam rangkaian acara talkshow tentang flu virus corona bersama narasumber kita Profesor Dr. Delfitri Munir SPTHT KL Konsultan. Dan alhamdulillah narasumber kita telah hadir di hadapan kita bersama. Assalamualaikum Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bro? Alhamdulillah. Baiklah, kita akan langsung mendengarkan tentang flu virus corona bersama narasumber kita. Silakan Bro. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Al-Arif dan anak-anak kami santri dari Rumah Tahfiz Al-Arif, pagi ini kita akan membicarakan sebuah penyakit yang lagi ramai dibicarakan di dunia, adalah flu virus corona. Flu virus corona ini saat ini lagi wabah di negara Cina, khususnya itu di sebuah kota namanya Wuhan. Merupakan suatu penyakit yang menyebabkan peradangan pada hidung dan tenggorokan. Penyebabnya adalah virus corona, sama kelompok familinya dengan virus yang dulu pernah mewabah juga tahun 2003, yaitu flu burung di Cina juga, dan tahun 2012 di Timur Tengah. Kelompok virusnya sama, tetapi virus ini agak berbeda sifatnya, konstruksi tubuhnya berbeda dengan familinya yang sudah terdahulu, di mana jenis dari virus ini cara penularannya juga berbeda. Oleh sebab itu dinamakan novel coronavirus 2019. Virus ini sebetulnya hidup di hewan, dicurigai pada hewan kelelawar, ular, dan binatang-binatang liar lainnya. Pada binatang tersebut, virus ini tidak menimbulkan penyakit. Nah, berpindah ke manusia bisa saja karena memang kedekatan atau dimakan. Di manusia, virus ini menimbulkan penyakit. Inilah yang sedang mewabah sekarang dan sudah mengenai lebih dari 25 negara. Virus corona ini sangat nyaman hidup di daerah iklim yang dingin dan kering. Alhamdulillah suhu di Indonesia kita cukup lembab dan tidak terlalu dingin, sehingga virus ini agak sulit berkembang di Indonesia. Para hadirin sekalian, gejala yang ditimbulkan oleh infeksi virus ini terutama adalah demam, pilek, dan batuk, dan dia sangat gampang sekali berkomplikasi menjadi infeksi pada paru-paru yang disebut dengan pneumonia, dan sudah pasti ini akan menimbulkan sesak. Ada yang berbeda dengan jenis corona yang lain, di mana orang yang terinfeksi oleh virus ini gejalanya baru muncul 14 hari setelah terinfeksi, baru muncul demam, batuk, dan pilek. Dan selama 14 hari itu tanpa gejala, dia bisa menularkan ke orang lain. Oleh sebab itu penularannya memang agak lebih hebat dibandingkan dengan virus-virus yang lain. Nah,
untuk menegakkan diagnosa dari penyakit ini, di samping gejala demam, flu, dan batuk atau sesak, juga dibutuhkan ada riwayat kontak dengan penderita atau baru pulang dari negara-negara yang memang sudah terjangkiti oleh penyakit ini. Nah, di samping itu, untuk memastikan diagnosa penyakit ini dibutuhkan pemeriksaan laboratorium yang cukup canggih, karena yang akan kita periksa virus sangat kecil dan yang kita periksa adalah gen. Jadi tidak semua laboratorium yang bisa memastikan penyakit ini. Mengenai pengobatan, sampai hari ini pengobatan untuk virus ini belum ditemukan. Obat-obat yang dipakai hanya mengurangi gejala demam seperti paracetamol dan lain-lain. Yang sangat penting adalah virus ini bisa dilawan oleh imun tubuh kita sendiri. Darah putih kita atau limfosit kita akan bisa membunuh virus ini. Oleh sebab itu, dalam penanggulangan pengobatan sangat penting meningkatkan imun tubuh kita. Bagaimana kita meningkatkan imun tubuh kita? Yang pertama adalah gizi. Respon imun ini banyak diperankan oleh protein-protein itu kita. Jadi harus tinggi protein. Ibu-ibu yang diet boleh diet karbohidrat, tapi protein jangan, karena protein sangat dibutuhkan untuk respon imun tubuh kita. Kemudian jangan lupa, doa juga meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, bagaimana kita mencegah agar kita dan keluarga kita tidak terinfeksi oleh virus corona ini? Yang pertama, tentu kalau ada rencana kita ke luar negeri, terutama negara-negara yang sudah ada penderitanya, sebaiknya ditunda. Itu yang pertama. Kalaupun terpaksa, tentu kita harus siap-siap dengan penularan virus ini. Jangan lupa membawa masker. Kemudian di negara tersebut jangan terlalu banyak menyentuh benda-benda yang memang banyak disentuh oleh masyarakat, seperti tempat pegangan eskalator atau tempat pegangan di bus atau di kereta api. Kalaupun terpaksa memegang, segera cuci tangan. Cuci tangannya minimal 20 detik di air yang mengalir, dan kalau bisa pakai alkohol atau sabun, karena virus akan mati dengan alkohol dan sabun. Nah, juga harus sering cuci hidung. WHO sudah menyarankan hidup sehat itu harus dicuci setiap hari. Sehat, apalagi sekarang kita tahu penularan dari virus ini melalui percikan bersih atau batuk orang 2-3 meter bisa mengenai kita. Sering kita mencuci hidung, minimal kalau kita umat Islam kan 5 kali. Jadi berudungnya mencuci, memasukkan air ke hidung, kedua hidung. Ini salah satu cara kita menghindarkan. Kemudian kita tahu bahwa yang banyak terjangkit dan virus ini hidup itu di binatang. Jadi kalau memasak daging harus sampai matang. Dan yang jelas, hindarkan keramaian. Kita nggak tahu di antara orang begitu sehat itu juga mengandung virus ini. Dan alhamdulillah, virus ini sebetulnya angka kematian yang ditimbulkannya cukup rendah. Kalau flu burung dan MERS itu di atas 10% angka kematian. Nah, virus corona ini hanya sampai hari ini 4%. Marilah kita jaga diri kita dan keluarga kita supaya terhindar dari infeksi virus corona ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada hadirin yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriati, jemaah Masjid Al-Arif, Kaspi 2 Medan.
bertanya kepada Prof tentang flu virus corona. Pertama, jika virus tersebut telah berada di Kota Medan, bagaimana cara preventif pencegahannya? Dan jika flu tersebut sudah menjangkit ke tubuh kita atau keluarga kita, bagaimana cara memusnahkannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Sampai hari ini flu virus corona belum pernah dilaporkan di Kota Medan. Jadi kita tidak usah terlalu cemas. Namun demikian kita tetap berhati-hati. Kalau seandainya masuk di Kota Medan dan dilaporkan nanti, tentu kita yang pertama menunda atau menghindarkan di tempat-tempat keramaian kalau tidak perlu sekali. Kalau memang perlu sekali, jangan lupa bawa masker. Kemudian pulang dari tempat keramaian, kita harus mencuci tangan dengan air yang mengalir atau pakai sabun atau pakai alkohol. Mudah-mudahan akan bisa terhindar dari infeksi virus corona ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tias dari pengajian Al-Arif Tasbih 2. Pertanyaan saya, apakah ada masker khusus yang harus kita pakai untuk mencegah flu virus corona itu masuk ke dalam tubuh kita? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masker, ini bermacam isu-isu jenis masker atau cara pemasangan. Untuk virus corona ini kita cukup memakai masker yang dipakai di kamar bedah seperti ini. Ya, harusnya lurus ya, ini saya bengkokkan karena harus sesuai dengan hidung kita. Cukup. Ada masker yang lebih khusus lagi seperti yang N96. Itu memang untuk petugas kesehatan yang memang merawat yang sakit. Nah, itu memang masker khusus. Kalau untuk kita cukup yang seperti ini. Bermacam isu terbalik-balik, tetapi cukup yang hijaunya di depan, yang putihnya di belakang. Ada alasannya yang di depannya waterproof sehingga dia kalau ada percikan udara dia tidak tembus. Kemudian di belakang ada seperti kantong. Jadi kalau kita flu, pilek, kita menderita, kalau kita bersin atau batuk, cairannya akan nyangkut di sini di kantong ini. Itu gunanya. Maka jangan dibalik. Tetap saja ya posisi hijau di depan, putih di belakang. Tetapi harus rapat ke wajah kita. Seperti ini saya contohkan dan ini harus sesuai dengan hidup kita. Sepanjang ini kira-kira pemakaian masker yang benar sudah cukup. Masker yang seperti ini banyak dijual di apotek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Silvana dari Ibu-Ibu Pengajian Al-Arif Tasbih 2 Medan. Tadi kita telah mendengarkan Bapak Profesor Del Fitri menyampaikan jika kita mau ke luar negeri, jadi ada hal-hal yang penting yang harus kita hindari, yaitu memakai masker, kemudian tidak menyentuh beberapa tempat yang membahayakan. Kebetulan saya akan pergi ke tempat ke luar negeri dan menghadiri satu majelis yang terbuka di mana orang-orang banyak hadir di sana. Tentunya langkah pertama saya tentunya akan menggunakan masker dan jika ini memungkinkan karena acara ini dihadiri oleh banyak orang, rasanya orang merasa agak janggal menggunakan masker di tempat terbuka seperti itu. Yang kedua, tentu saya akan menghindari orang banyak tersebut. Tapi juga saya mendengarkan dari isu yang beredar bahwa virus ini juga dijangkiti melalui mata. Jadi apakah benar isu yang seperti ini dan bagaimana kita menghindari dari tempat terbuka dan mata kita tentunya tidak mungkin kita tutup
kita dengar juga bahwa di Singapura sekarang dikatakan sebagai zona kuning. Jadi maksudnya apa zona kuning? Apakah kalau kita pergi ke Singapura kemudian transit itu juga membahayakan? Itulah pertanyaannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Tengku Silvana. Kalau kita mengadakan perjalanan dengan menggunakan pesawat, karena masa inkubasi virus ini bisa sampai 2 minggu, kita tidak tahu yang di dalam pesawat itu apakah sudah terjadi atau tidak. Jadi memang sebaiknya selama di dalam pesawat gunakan masker. Dan kalau perlu kita ke toilet dan semacamnya, terpaksa memegang sesuatu, kita harus mencuci tangan. Mungkin ada tisu sekarang yang ada alkoholnya yang selalu dibawa supaya kita bisa terhindar dari virus ini. Mengenai keamanan perjalanan atau travel warning yang dikeluarkan oleh pemerintah Singapura yang sekarang sudah kuning, artinya orang-orang yang mau berkunjung ke Singapura harus berhati-hati. Kalau sudah merah itu dilarang masuk ke suatu negara. Ini sudah kuning. Kalau hijau aman. Jadi kita kalau perlu sekali ke Singapura, mohon berhati-hati, siapkan alat proteksi kita. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pro, saya dari Ibu Noni dari Pengajian Al-Arif ingin bertanya. Kebetulan anak-anak saya itu sering beli barang-barang online. Jadi gimana? Seandainya dikirim dari Cina, khususnya yang biasa dikirim, apakah barang-barang itu terjangkit kena flu virus corona? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai barang-barang yang dibeli secara online, khususnya dari Cina, kita tahu bahwa virus ini hidup di luar tubuh makhluk binatang atau manusia, hanya bisa bertahan 3 jam, paling lama beberapa hari, 2 atau 3 hari. Setelah itu dia mati karena nggak ada makanannya. Jadi kalaupun di negara Cina sana memang dikenai virus, ya mudah-mudahan perjalanan di atas 3 hari rasanya aman. Artinya sampai tangan kita virusnya sudah mati. Jadi tidak masalah, yakinkan bahwa memang perjalanannya lebih dari 1 hari. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Walid Syawaludin. Saya perwakilan dari Rumah Tahfiz Al-Arif Tasbih 2 Medan. Bagaimanakah berdoa dapat mencegah flu virus corona tersebut? Mungkin hanya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana doa bisa mencegah kita terinfeksi virus corona? Sudah banyak penelitian membuktikan bahwa doa, ya, zikir ini akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh kita itu berupa darah putih kita. Dia lebih aktif dan lebih banyak mengeluarkan bahan-bahan yang akan menghambat infeksi-infeksi termasuk virus corona. Jadi ini sudah ada penelitiannya bahwa orang yang berdoa, berzikir, orang yang gembira akan daya tahan tubuhnya akan lebih meningkat dibandingkan orang yang stres, orang yang sedih, orang yang kecewa terlalu berlama-lama. Ini akan menurunkan daya tahan tubuh dan gampang sekali terinfeksi. Apalagi kanker juga demikian. Orang-orang yang stres dan orang-orang yang sedih berkepanjangan gampang kena penyakit. Terima kasih atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizul Fikri. Saya santri Rumah Tahfiz Al-Arif Tasbih 2 Medan. Bagaimana mencuci hidung itu dapat mencegahkan kita dari flu virus corona ini? Demikian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. WHO
selalu mencuci hidung pada orang sehat. Pada orang sehat dianjurkan mencuci hidung. Nah, bagaimana mencuci hidungnya bisa mencegah penyakit? Salah satu penularan adalah untuk terhirupnya bahan percikan-percikan itu melalui hidung. Di hidung kita ini, di selaput lendirnya ada bulu-bulu getah yang selalu bergerak dan ada cairan yang kental di sana, selalu ada. Apapun yang menempel di sana akan dia tangkap, kemudian akan dihancurkan atau dimakan oleh sel-sel darah putih kita. Nah, kita bayangkan macam-macam partikel yang lengket di sana, termasuk virus yang lengket di sana. Tentu kalau kita cuci hidung, tentu dia akan bisa dikeluarkan. Jadi produk yang benar itu adalah dengan mencuci hidung, ya, dihirup kemudian dikeluarkan lagi, sehingga semua partikel termasuk virus ini akan bisa keluar lagi dan tidak menginfeksi tubuh kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julian Helmi, jemaah Masjid Al-Arif Tasbih 2 Medan. Tadi narasumber menyebutkan bahwa virus corona ini diduga berasal dari binatang ular, kelelawar, dan binatang liar lainnya. Pertanyaan saya, binatang-binatang ini kan sudah lama ada. Mengapa baru sekarang virus corona itu begitu mengkhawatirkan sehingga kita semua dibuat jadi heboh seluruh dunia? Mungkin itu saja, Prof. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa baru sekarang? Jenis virus yang sekarang yang coronavirus novel 2019 ini baru dimulai sekarang. Ini merupakan mutasi dari virus-virus yang sejenis yang sudah ada dari dulu. Jadi virus itu atau kuman selalu berubah, selalu bermutasi, sehingga sifatnya juga berubah. Jadi hasil mutasi-mutasi karena lingkungan kah, iklim kah, suasana di tempat dia hidup. Biasanya dia hidup di binatang, sekarang hidup di orang, berubah. Jadi iklim, cuaca juga membuat dia berubah. Makanya virus ini adalah mutasi yang paling baru, makanya disebut novel. Makanya baru sekarang. Kalau dulu namanya itu SARS atau MERS. Jadi jenis ini, virus inilah yang bermutasi sehingga baru muncul sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Juhri dari PKM Posil Medan ingin bertanya kepada Prof, yakni bagaimana pengolahan makanan agar terhindar dari virus flu corona sebagaimana yang disampaikan tadi. Mohon penjelasan sekali lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengolahan makanan memang sangat menentukan kualitas makanan yang kita makan. Kita tahu bahwa virus corona ini akan mati pada suhu 56 derajat ke atas. Oleh sebab itu, tentu memasak kita harus sampai matang. Kalau masakannya matang itu sudah pasti temperaturnya di atas 56. Insya Allah virus ini akan mati, terutama daging. Tapi tidak tertutup juga dengan jenis makanan lain yang kontak dengan orang yang menderita. Jadi prinsipnya masak dengan matang minimal 56 derajat Celcius. Insya Allah virus ini akan mati dan terbebas dari penyakit ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ketahir, salah seorang jamaah Masjid Al-Arif. Izin Prof, saya ingin bertanya tentang makanan seafood yang dipersiapkan oleh saudara-saudara kita Tionghoa dan disajikan kepada kita. Sejauh mana kita
harus mencurigai kalau dihubungkan dengan virus corona ini? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, mengenai makanan yang dimasak oleh bermacam-macam etnis, sepanjang makanan itu dimasak secara matang, insya Allah virus itu akan mati. Siapapun etnis yang memasaknya, tapi syaratnya harus minimal 56 jam. Aman, silakan makan seafood, tapi dengan catatan kita yakin bahwa masaknya matang. Perlu saya sampaikan di sini bahwa acara talk show seperti ini di Fosil Kecamatan Medan Selayang akan kita adakan secara berkala untuk pembelajaran kita bersama, dan kegiatan ini merupakan kerjasama Fosil Kecamatan Medan Selayang dengan Fosil TV yang meliput acara ini. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas ilmu yang telah diberikan kepada kita pada kesempatan hari ini, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada ibu-ibu pengajian Al-Arif serta jamaah Al-Arif, juga anak-anak Tahfiz Al-Arif, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Fosil BKM TV yang telah meliput acara kita hari ini. Demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.